Bab 3141 Pertempuran melawan Tsukihime. Chu Chen mengertakkan giginya dan mencoba mengerahkan 3 kekuatan di dalam tubuhnya. Cahaya abu-abu keperakan berkumpul di telapak tangannya, membentuk nebula kecil yang terus berputar. Dia teringat kembali pemandangan di dasar jurang, saat kekacauan dan keteraturan berada dalam keseimbangan. Pergi, nebula itu terbang keluar dari tangannya, membentuk lengkungan anggun di udara. Yueji sepertinya merasakan ancaman itu, dan tongkat kerajaannya berputar cepat, mengirimkan beberapa sosok gelap untuk mencegatnya. Namun, nebula itu menghindar dengan kelincahan yang luar biasa, seolah-olah ia hidup, dan akhirnya menabrak pusat pusaran abu hitam tersebut. Ledakan, di tengah ledakan yang memekakkan telinga, pusaran itu berputar dengan hebat, lalu hancur berkeping-keping seolah-olah dicabik-cabik oleh tangan yang tak terlihat. Yueji mengerang dan mundur beberapa langkah, cahaya dari pecahan-pecahan kacau di tongkat kerajaannya sedikit meredup. Mustahil, dia menatap Chu Chen dengan tak percaya. Bagaimana mungkin kau mengganggu resonansi kekacauan? Chu Chen tidak menjawab, tetapi memanfaatkan kesempatan yang singkat itu dan melesat ke sisi Tai San. Dia meletakkan telapak tangannya di dada Tie San, dan pola abu-abu keperakan itu mengalir dari lengannya ke tubuh Tie San. Retakan, lapisan luar gunung besi yang berwarna abu hitam itu retak dan kemudian terkelupas seperti cangkang telur. Raksasa besi hitam itu menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia baru saja diselamatkan dari tenggelam. Kepala, Direktur Jenderal, suaranya serak, iblis perempuan itu bisa mengendalikan kekuatan kekacauan. Chu Chen mengangguk dan dengan cepat melepaskan para kultivator yang terpengaruh dari kendali. Melihat itu, mata Yueji berkilat dengan sedikit rasa kesal. Kau pikir ini sudah berakhir? Dia tiba-tiba menusukkan tongkat kerajaan itu ke dadanya sendiri. Tidak mau, Sui Qingyu berseru kaget, tetapi sudah terlambat. Pecahan-pecahan kacau pada tongkat kerajaan itu menyatu langsung ke tubuh Yueji, dan pola-pola yang mirip dengan yang ada di dada Chu Chen mulai muncul di kulitnya. Namun warnanya abu-abu kehitaman murni, tanpa sedikit pun warna perak. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekacauan yang sesungguhnya. Tubuh Tsukihime mulai membengkak dan berubah bentuk, anggota badannya memanjang, dan beberapa benjolan muncul di punggungnya. Wajahnya terdistorsi menjadi bentuk yang tidak manusiawi, dan rambutnya yang panjang berwarna abu hitam bergoyang-goyang seperti makhluk hidup. Yang paling mengerikan, perutnya terbelah menjadi mulut yang sangat besar. Di dalamnya terdapat lapisan demi lapisan gigi tajam. Ini, bentuk asli dari kekacauan. Ye Bufan menggenggam pedang Zixiao erat-erat, suaranya sedikit bergetar. Namun, Chu Chen merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dalam persepsinya, energi Tsukihime setelah transformasinya sangat kuat, tetapi kacau dan tidak teratur, sama sekali berbeda dari kesadaran kacau yang kuno dan teratur di dasar jurang pemakaman. Tidak. Ini bukan kekacauan. Dia tiba-tiba menyadari, ini adalah kebencian, campuran emosi negatif dan kekuatan kacau yang terpisah dari Xuan Mingxi. Tsukihime tertawa terbahak-bahak, cerdas, tapi sudah terlambat. Perutnya terbuka lebar, dan cairan abu-abu kehitaman menyembur keluar. Kemanapun ia lewat, ia mengikis parit-parit yang dalam ke dalam tanah, bahkan mendistorsi ruang itu sendiri. Chu Chen tahu bahwa pertahanan biasa sama sekali tidak mampu menandinginya. Dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel tangan aneh di depan dadanya, sebuah tanda unik bagi para administrator. Cahaya abu-abu keperakan memancar dari pola-pola di seluruh tubuhnya,
membentuk perisai semi-transparan di depannya. Perisai itu tidak datar, tetapi terdiri dari pusaran-pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing berputar ke arah yang berbeda. Bang, arus deras berwarna abu hitam itu menghantam perisai, tetapi kemudian tersebar dan larut oleh pusaran-pusaran kecil tersebut. Mata Tsukihime membelalak, jelas tidak menyangka serangannya yang berkekuatan penuh akan dinetralisir dengan cara ini. Mustahil, dia berteriak, kekuatan kekacauan harus melahap segalanya. Butir-butir keringat halus muncul di dahi Chu Chen, mempertahankan pertahanan seakurat itu sangat melelahkan. Kekacauan bukanlah kehancuran, katanya sambil menggertakkan gigi, tetapi sebuah siklus. Sui Qingyu dan Ye Bufan sepertinya mengerti sesuatu, dan pada saat yang sama meletakkan tangan mereka di bahu Chu Chen. Energi berwarna biru es dan ungu mengalir ke tubuh Chu Chen, bercampur dengan cahaya abu-abu perak. Pusaran pada perisai itu tiba-tiba meluas, membentuk portal abu-abu perak yang sangat besar. Aliran abu hitam putri bulan sepenuhnya ditelan oleh portal itu, dan kemudian ini dia, portal itu terbuka di sisi lain, dan arus deras kembali melalui jalur yang sama, menghantam wajah Tsukihime tepat di tengah. Karena terburu-buru, Tsukihime hanya sempat mengangkat lengannya yang cacat untuk menangkis. Di bawah terpaan derasnya arus, kulitnya yang berwarna abu-abu kehitaman retak sedikit demi sedikit, memperlihatkan daging merah di bawahnya. Kau akan menyesali ini. Dia menatap Chu Chen dengan penuh kebencian. Lalu tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi kelelawar abu hitam yang tak terhitung jumlahnya, berhamburan ke langit malam. Bulan darah meredup dan akhirnya kembali ke warna normalnya. Area di dalam dan di luar divisi Zenbei berada dalam keadaan kacau, tetapi krisis paling berbahaya untuk sementara berhasil dihindari. Chu Chen ambruk berlutut, benar-benar kelelahan, rasa sakit yang membakar menusuk dadanya. Sui Qingyu dan Ye Bufan juga pucat, jelas menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang signifikan. Dia berhasil melarikan diri. Ye Bufan tersentak, namun serpihan kekacauan itu masih ada di dalam dirinya. Huang Qin membantu Tiesan berdiri dan bertanya dengan cemas, "Kepala, monster macam apa itu?" Chu Chen menatap ke arah tempat Yue Ji menghilang. Alisnya berkerut, lebih menakutkan daripada monster. Dia adalah sisi gelap kekacauan, dendam, yang dipisahkan Xuan Mingxi kala itu. Tiesan mengusap lengannya yang masih mati rasa. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Utamakan yang terluka. Chu Chen nyaris tak mampu berdiri. Kalau begitu, kita perlu mencari Xuan Mingxi. Hanya dia yang tahu cara menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Sui Qingyu menatap langit timur yang perlahan-lahan semakin terang, sampai jumpa di Qingzhou, di mana tepatnya dia menunggu kita. Chu Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluarkan pecahan cermin perunggu dari sakunya. Cermin itu sedikit berkilauan di bawah cahaya pagi, memantulkan garis samar, tampak seperti puncak gunung berbentuk pedang. Makam pedang kuno. Ye Bufan mencondongkan tubuh lebih dekat untuk melihat. Xuan Mingxi sedang menunggu kita di sana. 3000 mil di sebelah timur Qingzhou, siluet makam pedang kuno muncul dan menghilang di tengah kabut pagi. Chu Chen berdiri di atas pedang terbangnya, menatap ke kejauhan ke arah puncak gunung yang menyerupai pedang raksasa terbalik. Dalam radius 100 mil dari makam pedang kuno, vegetasi menampilkan warna abu biru yang menyeramkan, dengan bunga-bunga es berkilauan menggantung dari puncak pepohonan, namun memancarkan aura kekacauan. Ini tidak benar. Helai-helai rambut abu-abu di rambut perak Sui Qingyu sedikit berkilau.
makam pedang kuno adalah tempat energi yang murni, seharusnya tidak memiliki aura dingin dan yin seperti ini. Pola perak di antara alis Ye Bufan berkilauan, polusi kekacauan telah menyebar di sini. Tanda administrator di dada Chu Chen berdenyut samar, dan dia bisa merasakan denyut nadi yang berasal dari kedalaman makam pedang kuno. Seperti jantung raksasa yang berdetak perlahan. Ritme tersebut persis sama dengan fluktuasi kacau pada tubuh Tsukihime, namun bahkan lebih kuno dan mendalam. Hati-hati, Chu Chen menurunkan pedang terbangnya dan mendarat di pantai berbatu di luar makam pedang kuno. Yue Ji mungkin telah tiba sebelum kita. Ketiganya berjalan dengan hati-hati, menghindari lumut abu biru yang tidak alami di tanah dengan setiap langkah. Chu Chen menemukan bahwa lumut-lumut ini tidak tumbuh secara acak, melainkan membentuk susunan besar yang membentang hingga ke kaki makam pedang kuno. Seseorang sedang menyalurkan kekuatan kekacauan. Sue Qingyu memadatkan secercah hawa dingin di ujung jarinya dan dengan lembut menyentuh permukaan lumut. Zat berwarna abu biru itu langsung surut seolah-olah hidup, memperlihatkan batuan yang terkikis dan berlubang di bawahnya. Ye Bufan menghunus pedang awan ungu, bilahnya bergemuruh dengan kilat. Lumut-lumut ini hidup, mereka menghembuskan kekacauan. Bab 3142 Roh Makam Pedang Chu Chen berjongkok, telapak tangannya melayang di atas lumut. Tanda tangan manajer itu bersinar samar, cahaya abu-abu keperakannya meresap ke dalam lumut seperti air yang mengalir. Dalam sekejap, sebuah adegan terlintas di benaknya. Yue Ji berdiri tanpa alas kaki di puncak makam pedang kuno. Tongkat kerajaannya tertancap di lereng gunung, benang-benang abu biru yang tak terhitung jumlahnya menjuntai dari ujung tongkat kerajaan, menutupi seluruh puncak gunung seperti urat. Chu Chen tiba-tiba menarik tangannya, dia sedang memodifikasi makam pedang kuno. Tanah tiba-tiba bergetar hebat begitu dia selesai berbicara. Sebuah retakan muncul di lereng gunung makam pedang kuno, dari mana kabut abu biru menyembur keluar dan mengembun di udara menjadi puluhan bentuk pedang raksasa. Ujungnya mengarah langsung ke tiga orang tersebut. Pertahanan, Sue Qingyu membentuk segel tangan, dan penghalang biru es langsung terbentang. Energi pedang berwarna abu biru itu mengalir turun seperti hujan deras, menghantam penghalang dengan bunyi dentingan logam yang tajam. Ye Bufan mengayunkan pedang awan ungunya secara horizontal, dan kilat ungu menghancurkan energi pedang yang telah lolos dari jaring. Chu Chen tidak bergerak, melainkan menutup matanya untuk merasakan aliran energi di dalam energi pedang tersebut. Tanda manajer memberinya kemampuan untuk melihat inti dari kekacauan. Energi pedang ini, yang tampaknya menyerang, sebenarnya membimbing mereka. Ikuti energi pedang ke arah yang berlawanan. Tiba-tiba dia berteriak, mereka memaksa kita untuk mengambil jalan memutar. Ketiganya mengubah arah dan bergerak berlawanan arah dengan energi pedang. Benar saja, semakin dekat Anda ke kaki gunung, lumut abu biru semakin jarang, hingga akhirnya menampakkan jalan setapak batu yang sengaja disembunyikan. Tangga batu itu dipenuhi bekas tebasan pedang. Masing-masing dipenuhi dengan niat pedang yang tajam. Chu Chen mengenali ini sebagai langkah ujian pedang yang unik di makam pedang kuno, di mana hanya mereka yang lulus ujian niat pedang yang dapat memasuki makam pedang yang sebenarnya. Sepertinya Suan Mingxi telah meninggalkan jalan keluar bagi kita. Ye Bufan melangkah ke anak tangga pertama, dan pedang awan ungu mengeluarkan dengungan yang menggembirakan. Sue Qingyu mengerutkan kening, bekas pedang ini, beberapa di antaranya baru. Chu Chen merasakan merinding di punggungnya.
dia dengan cermat memeriksa bekas-bekas di anak tangga dan memang menemukan bahwa beberapa bekas tebasan pedang masih memiliki sisa zat berwarna abu biru tipis di tepinya. Tsukihime sudah pernah ke sini sebelumnya dan lulus ujian pedang. Percepat, Chu Chen mengambil langkah pertama. Kita harus menemukan benih pertama sebelum dia melakukannya. Saat ketiganya mendaki, pedang yang diarahkan ke anak tangga semakin kuat dan kuat. Saat mereka mencapai titik tengah gunung, niat pedang telah mengeras menjadi bentuk yang nyata, berubah menjadi energi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di sekitar mereka. Hati-hati, ini adalah gelombang niat pedang. Ye Bufan memperingatkan, kau perlu mengarahkannya dengan niat pedangmu sendiri, jika tidak, kau akan ditusuk oleh 10.000 pedang. Begitu dia selesai berbicara, energi pedang yang berputar tiba-tiba meledak menyerang mereka bertiga seperti sekumpulan lebah. Sue Qingyu menggerakkan tangannya, dan udara dingin yang menusuk itu membentuk jaring yang rapat di udara. Pedang awan ungu milik Ye Bufan bergemuruh dengan kilat, membentuk aura pedang pelindung. Chu Chen berdiri diam, tanda manajer di dadanya bersinar terang. Sesuatu yang aneh terjadi, energi pedang yang menyerang Chu Chen tiba-tiba membeku 3 kaki di depannya, lalu berputar-putar dengan patuh seperti binatang buas yang dijinakkan. Niat pedang kacau, Chu Chen tiba-tiba menyadari, energi pedang ini telah terkontaminasi. Dia mengulurkan tangannya, dan aura pedang berwarna abu biru dengan patuh mendarat di telapak tangannya, seperti anak burung yang kembali ke sarangnya. Melalui tanda administrator, Chu Chen merasakan fragmen informasi yang terkandung dalam energi pedang tersebut. Yue Ji pernah berlama-lama di sini. Alih-alih melawan niat pedang, dia langsung melahap roh pedang penjaga makam pedang kuno. Dia lebih berbahaya dari yang kita duga, Chu Chen berkata dengan suara berat. Mekanisme pertahanan makam pedang kuno tidak efektif melawannya. Ketiganya melanjutkan perjalanan ke atas, dan di ujung anak tangga terdapat sebuah gerbang perunggu besar yang tertanam di dinding batu. Pintu itu diukir dengan pola 10.000 pedang yang kembali ke asalnya, tetapi sebagian besar relief berbentuk pedang kini tertutup oleh zat abu biru, hanya pedang kecil di tengah yang masih mempertahankan warna perunggu aslinya. Masih ada satu garis pertahanan terakhir. Sue Qingyu menunjuk ke pedang kecil itu, roh makam pedang. Seolah menanggapi kata-katanya, pedang kecil itu tiba-tiba bersinar samar, dan suara tua terdengar dari dalam pintu. Siapa yang lewat di sana? Chu Chen melangkah maju. Chu Chen, administrator kekacauan, meminta audiensi dengan senior Xuan Mingxi. Pedang kecil di pintu perunggu itu bergetar hebat, dan zat berwarna abu biru itu mundur seolah-olah hidup. Sesaat kemudian, cahaya keemasan memancar dari pedang itu, memproyeksikan bayangan ilusi seorang lelaki tua di depan ketiganya. Pria tua itu berambut dan berjenggot putih, wajahnya keriput, tetapi matanya bagaikan 2 nyala api keemasan yang menari-nari. Ia mengenakan jubah pedang bergaya kuno, dengan pedang kayu tanpa sarung tergantung di pinggangnya. 300 tahun, suara roh pedang itu bagaikan jutaan pedang yang saling bergesekan. Akhirnya, kita telah menunggu orang yang diramalkan Xuan Mingxi. Ye Bufan bertanya dengan hati-hati, apakah Yue Ji ada di sini? Kobaran api emas roh pedang itu berkobar. Iblis betina itu menerobos masuk ke makam pedang dan melahap 30% dari niat pedang. Jika bukan karena batasan yang ditinggalkan oleh Xuan Mingxi, aku pasti sudah menjadi santapan kekacauan. Chu Chen memperhatikan bahwa tepi bayangan roh pedang itu mulai berubah menjadi biru keabu-abuan. Senior, izinkan kami masuk,
kami harus menemukan Suan Mingxi dan menghentikan Yueji. Roh pedang itu terdiam sejenak. Nyala api keemasannya perlahan meredup. Makam pedang bukan lagi tanah suci. Apakah kau yakin ingin melangkah ke jurang kekacauan ini? Ketiganya saling bertukar pandang dan mengangguk serempak. Roh pedang itu mendesah, dan gerbang perunggu perlahan terbuka sedikit. Yang mengerikan adalah apa yang merembes keluar dari celah di pintu bukanlah energi pedang, melainkan kabut tebal berwarna abu biru yang hampir bisa diraba. Ingat, suara roh pedang melayang menembus kabut, pedang sejati, bersemayam di dalam hati. Begitu dia selesai berbicara, bayangan roh pedang itu tiba-tiba ditelan oleh zat berwarna abu biru. Gerbang perunggu itu terbuka sepenuhnya, memperlihatkan bagian dalam makam pedang kuno, yang telah sepenuhnya rusak oleh kekacauan. Tanda administrator di dada Chu Chen berdenyut hebat, dan cahaya abu-abu keperakan secara otomatis membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya. Dia memimpin dan melangkah ke dalam kabut, diikuti dari dekat oleh Sue Qingyu dan Ye Bufan. Pemandangan di tengah kabut itu membuat mereka bertiga terengah-engah. Bagian dalam makam pedang kuno adalah ruang berbentuk bola yang sangat besar, dengan berbagai macam pedang kuno tertancap di dinding. Tempat ini seharusnya merupakan tempat suci bagi para kultivator pedang. Namun, saat ini, sebagian besar pedang sudah tertutup oleh zat berwarna abu biru, seperti telur laba-laba raksasa. Di tengah ruangan, melayang sebuah platform berbentuk piramida terbalik, yang diikat oleh 7 rantai perunggu tebal. Sesosok figur duduk bersila di atas peron, dan kabut abu biru terus-menerus keluar dari tubuhnya. Suan Mingxi, Chu Chen memanggil dengan ragu-ragu. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sama sekali berbeda dari wajah di cermin perunggu, muda dan tampan, namun memiliki kualitas yang sangat tidak manusiawi dan mengerikan. Hal yang paling aneh adalah matanya berwarna abu biru murni, tanpa pupil atau bagian putih. Tidak, sosok itu berbicara. Suaranya seperti bisikan jutaan orang. Aku adalah inti kekacauan. Inti dari kekacauan. Ye Bufan memegang pedang awan ungu secara horizontal di depan dadanya. Di mana Suan Mingxi? Sosok di atas platform yang tergantung itu perlahan berdiri. Jubah abu birunya berkibar meskipun tanpa angin. Saat dia bergerak, kabut di seluruh ruang makam pedang mulai berdenyut secara ritmis, seolah-olah sedang bernapas. Suan Mingxi, memisahkan aku. Suara sosok itu terdengar dari dekat dan jauh. Segel aku di sini. Tekan aku dengan kekuatan 10.000 pedang. Tanda kepemimpinan Chu Chen bersinar terang dengan cahaya perak, menembus kabut dan mengungkap kebenaran. Sosok itu bukanlah entitas fisik, melainkan kumpulan yang terdiri dari kristal-kristal kecil berwarna abu biru yang tak terhitung jumlahnya. Bersambung.